Selamat pagi, salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Maria Sitorus, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SPF SMP Negeri 1 Namorambe. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Liasta Ginting. Ibu ini sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Namorambe. Selamat pagi Bu Liasta. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga Bu Maria, kabarnya baik-baik aja Bu. Baiklah. Oh ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Baik Bu. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas dan atau dengan kata lain saya akan melakukan proses supervisi dalam kelas yang sedang Ibu ajar. Baik Bu. Adapun tujuan yang dilakukan dalam supervisi ini adalah dalam kelas, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik dan menyenangkan bagi murid. Begitu ya Bu ya? Ya, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama dengan tujuannya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Iya Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang dibuat Bu, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis manfaat bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke baik. Selanjutnya, bagaimana cara area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi? Baik Bu, nah untuk area yang ingin saya kembangkan ada dua Bu, yaitu di bagian aspek pengetahuan dan di bagian keterampilan daripada anak-anak. Begitu dia Bu. Oke baik. Dalam aspek pengetahuan dan jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai di bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu ya? Iya Bu. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi, model, atau metode pembelajarannya Bu. Dalam aspek pengetahuan yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui apa itu bioteknologi Bu. Terus lalu yang kedua siswa dapat menganalisis manfaat bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu dia Bu. Iya. Baik. Kemudian dan di sini ada lagi yang mau saya tambahin Bu. Ya. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan ialah pembelajaran berdiferensiasi Ya. berdasarkan kesiapan belajar siswa Ya. yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, keterampilan dan keaktifan siswanya Bu. Dan untuk penggunaan model, Ya. saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Itu dia Bu. BBL ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Baik. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya PBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas nanti? Iya Bu, untuk media pembelajaran saya akan gunakan membuat LKPD gitu Bu. Ya. Kemudian saya akan juga menggunakan infocus berupa
Saya buat PPT-nya gitu Bu, biar siswa langsung bisa melihat. Oh, baik Bu. Nah, kalau boleh tahu Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa Bu? Iya Bu, saya akan terapkan di hari Sabtu Bu, di kelas 87 pada les kelima dan keenam Bu. Oh gitu. Baik, jadi besok saya akan datang ke kelas ya Bu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Baik Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Ya minggu depan mungkin ya Bu ya. Iya. Kemudian nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Baik Bu. Sebelum kita akhiri percakapan ini, menurut Ibu apa yang dapat Ibu peroleh dari hasil percakapan kita hari ini? Saya merasa sudah mendapat gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti Bu. Mungkin mulai dari sekarang saya akan mempersiapkan untuk saya gunakan dalam pembelajaran besok Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu dalam melakukan percakapan pra-observasi hari ini ya Bu ya. Dan sampai bertemu kembali dalam kegiatan observasi kelas besok hari ya Bu ya. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Selamat pagi dan terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Maria. Selamat pagi semuanya anak Ibu. Pagi Bu. Ya, terima kasih buat sambutannya semuanya. Sudah selayaknya kita selalu mengucap terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa berkumpul di kelas kita ini kembali. Nah, buat anak-anak Ibu sekalian semuanya, apakah sudah siap untuk kita memasuki pelajaran hari ini? Iya Bu. Ya, terima kasih Casey. Adapun pelajaran kita pada hari ini adalah tentang apa Ibu bilang minggu kemarin untuk hari ini? Iya, terima kasih tentang bioteknologi dan penerapannya. Minggu yang lalu juga Ibu sudah arahkan sama kamu semuanya supaya bisalah melihat di sekeliling kita mana itu produk-produk bioteknologi konvensional dan produk bioteknologi modern. Sebelum kita memasuki pelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Anak Ibu yang bersedia memimpin kita doa pada hari ini, buat anak Ibu Zakaria, silakan ke depan atas. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengar. Memperluas supaya kita semakin kagum untuk akan bangsa dan negara kita ini. Kita bernyanyi terlebih dahulu ya, biar kita bisa mencintai negara kita yang lebih dalam lagi. Dipersilakan untuk berdiri semua anak Ibu. Bernyanyi yang semangat ya. Kita bernyanyi lagu kebangsaan kita. Bernyanyi yang semangat ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Siapa bisa bikin di depan ya? Jadi dirijen, ayo silakan. Hidup Raya Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pelajaran ini, Ibu juga mau mengajak anak Ibu untuk bisa berkonsentrasi di dalam pembelajaran kita ini. Ya, ada di sini namanya memancing konsentrasi kita, merelekskan kita. Dia digunakan dengan teknik stop. Stop itu coba dulu buat anak Ibu. Ini sepertinya kita refleksi. Coba dulu buat anak Ibu lalu sikap tenang, ya, sikap tenang, sikap tenang. Kaki menginjak ke lantai, kaki menginjak ke lantai. Pejamkan matanya. Tangan terletak di paha.
Tegakkan tangan di paha. Tapi jangan bersender, tapi dia dalam sikap tegak, relax. Buat anak ibu, sikap relax, ya. Pelan-pelan. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, ya. Rasakan hangatnya udara masuk dalam tubuh kita melalui hidung, kemudian keluarkan pelan-pelan. Rasakan darah yang mengalir di tubuh. Kondisikan badan kita untuk bisa siap menerima pelajaran hari ini. Coba kondisikan. Bagaimana rasanya, Ibu? Lebih rileks ya? Ya, lebih rileks. Oke. Rasanya sudah lebih rileks ya, Nak ya? Apa tadi materi kita? Bioteknologi. Oke, sini pembelajaran kita laksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi kompetensi sosial emosional. Ya, Anak Ibu ya. Tadi materi kita adalah tentang bioteknologi dan penerapannya. Ya. Minggu kemarin Ibu sudah bagikan link di YouTube-nya ya. Ibu sudah arahkan juga bagaimana rancangan kita, pembelajaran kita untuk hari ini. Link menonton video sudah Ibu bagi, rekaman auditori juga sudah Ibu bagi, dan juga gambar-gambar untuk visual juga Ibu sudah membagi. Sudah ingat semuanya tugasnya? Cara pembelajaran kita hari ini ya, bioteknologi dan penerapannya. Contoh-contoh bahan bioteknologi, siapa yang tahu? Apa kemarin? Maya apa? Tape. Kemudian apa lagi? Yogurt, keju, roti, mentega. Iya. Oke, kamu sudah banyak tahu tentang contoh-contoh bahan bioteknologi. Cuma kita mau menggali lebih jauh lagi ya. Kenapa bisa tape dengan ragi bisa kita makan? Apa yang membuatnya? Apa bakteri-bakteri yang membuat tape itu rasanya enak gitu ya? Bagaimana yogurt itu? Pengen tahu kan pembelajarannya kan? Maka kita gali lebih dalam lagi pembelajarannya ya. Namun Ibu ingatkan, ini ada Ibu buat lembar kerja setiap kelompok ya. Ini ada untuk kelompok diskusi dan ada untuk kelompok pribadi. Untuk diskusi kita kerjakan di sini, dan untuk pribadi nanti kamu boleh kerjakan di rumah. Tapi boleh didiskusikan semuanya. Oke? Siap? Ya. Oke. Bantu dulu Ibu jaga untuk membagi data ini. Ini lembar kerja kegiatan peserta didik. Oke, silakan dulu. Satu-satu orang lah. Berarti di situ 5 ya, Nak ya? Oke, dari bawah ada satu dari atas dari video atau video Iya, Pak tadi udah dipanggilkan. Mana tadi bioteknologi mana tadi? Ini bisa langsung tahu sini bioteknologi. Berarti bisa berulang-ulang direkam di tengah rekaman. Dilanjutkan oleh Edward Gordon
enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetika. Berdasarkan filament dari rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi akan menyusun pada gen Bibit tanaman yang seragam diperoleh dengan melalui teknik kultur gerakan. Melalui teknik ini dapat dihasilkan diproduksi bibit tanaman yang seragam dalam diproduksi. Beberapa contoh tanaman yang telah dihasilkan melalui kultur gerakan. Saya dari kelompok ornitologi. Akan mempresentasikan Mempresentasikan hasil rekaman kamu. Saya Naila dari SMP Negeri 2 SM Hilir. Saya Naya Mangga dari Negeri 2 Rata-rata SM Hilir. Saya Rina dari SMP Negeri 2 SM Hilir. Saya Rina dari SMP Negeri 2 SM Hilir. Oke, dipersilakan kasih aplasan dulu pertama-tama ke teman kita. Ayo silakan. Buka rekamannya. Bapak visual mempresentasikan hasil kerja kami. Yes, yes, yes. Saya Muhammad Jaya dari SMP Negeri 2 SM Hilir. Saya Naila Afifah dari siswa SMP. Saya Melisa Arjadi dari SMP Negeri 2 SM Hilir. Ya, silakan. Bioteknologi penggunaan mikrobiologi dan secara terpadu. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi contoh anggur, bir, roti, keju, yogurt, mentega, antibiotik, penisilin, tapai, kecap, metode pupuk, tape dan lain-lain. Bioteknologi modern produksi pangan yang dilakukan dengan penerapan rekayasa genetika. Rekayasa genetika kegiatan manipulasi genetik yang menerapkan produk baru dengan cara mengubah atau menghilangkan gen tertentu. Contoh bibit tanamannya seragam, antibiotik, warna bayi tabung, tanaman domodolit, tanaman obat. Iya, kita kasih aplasan buat temannya. Mana tuh ada teman mau bertanya? Ya, teman-teman kami persilakan siapa yang mau bertanya. Tidak ada. Mana sih? Sini, kelompok sini. Coba. Auditori. Polri mau bertanya, bagaimana proses mengandung domba-domba dilakukan? Jawaban menjadikan makanan lebih tahan lama, memperkaya variasi makanan dengan mengubah aroma, rasa, dan tekstur makanan, mengawetkan makanan dengan menghasilkan sejumlah asam laktat, alkohol, dan asam asetat. Bagaimana jawabannya? Sudah kena itu atau bagaimana itu? Sudah, Bu. Sudah puas dengan jawabannya? Atau ada lagi temannya yang mau menanggapi jawabannya itu? Coba ada yang mau menanggapi? Di situ? Atau di sini teman sekelompoknya mungkin bagaimana dengan jawaban si Naila tadi gimana? Atau ada yang mau menambahi jawabannya? Hah? Mau menambahi jawabannya? Atau sudah puas rupanya? Belum kayaknya kena ini jawab. Silakan Maya, mau ditambahin? Jadi cloning dengan cara menggombal arti sel dalam pelayanan susu hewan dewasa, lalu mencampurkan dengan menggunakan arus listrik ke sel telur domba yang sama yang memiliki sel anti tersebut. Itu dia ya, bagaimana rekayasa genetika domba doli ya? Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Coba jangan, kita silakan teman yang mana? Atau yang bertanya? Ada? Yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman sekalian.
kasih Pak Jaka, silakan. Nah, jadi itulah yang sudah di sana ya. Jadi itulah hasil diskusi yang sudah kamu diskusikan bersama ya tentang bioteknologi dan penerapannya. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Ada lagi yang mau bertanya kembali Ibu? Ada lagi yang belum mengerti tentang bioteknologi? Tidak ya. Oke. Nah, dengan demikian sudah berakhir pembelajaran kita pada hari ini tentang bioteknologi dan penerapannya ya. Nah, buat latihan-latihannya juga kamu kerjakan semua dan dikumpulkan bantuan berikutnya ya. Oke? Kita sudahi pembelajaran kita ini. Sebelum kita mensudahi pembelajaran kita ini, terlebih dahulu kita menutup kembali dengan doa. Dipersilakan buat Mas. Terima kasih, silakan dulu semuanya. Nah, sekarang kita sudah bisa kita pulang nanti ke rumah, langsung pulang ke rumah dengan baik ya. Oke, siap semuanya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu mengucapkan terima kasih buat anak-anak Ibu semua, partisipasi anak-anak Ibu semuanya, dan juga jika ada perkataan yang kurang baik, yang tidak berkenan, mohon dimaafkan semuanya. Ya, terima kasih buat semuanya. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Maria Sitorus, calon guru penggerak angkatan 9. Dan di sebelah saya ada Ibu Liasta Ginting sebagai guru IPA yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kali ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Bu Liasta, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Bu Liasta, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan semalam. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Baik Bu, karena belum terbiasa, jadi saya merasa tegang dan canggung gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya jadi merasa tenang dan fokus kembali sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik Bu. Oh iya, syukurlah Bu ya. Berarti kegiatan pembelajarannya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Bisa diceritakan kembali tidak area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Ya Bu, mungkin kalau tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, siswa dapat mengetahui apa itu bioteknologi. Ya. Lalu yang kedua, siswa dapat menganalisa manfaat bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keterampilan, siswa mampu membuat makanan yang difermentasi seperti tape, gitu dia Bu. Oh iya. Baik, jadi area pengembangan di aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah Bu, sudah berjalan dengan baik. Ya. Namun memang masih ada sedikit kekurangan Bu. Nah, kalau boleh tahu, menurut Ibu kendala atau kekurangan apa yang Ibu alami selama melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu? Kalau kendala atau kekurangan yang saya hadapi, ya mungkin sering dialami oleh guru-guru juga yang lain gitu Bu. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlihat dalam kegiatan belajar tersebut Bu. Siswa tersebut kurang aktif gitu Bu. Oh, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam belajar ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana agar siswa tersebut dapat ikut aktif dalam pembelajaran berikutnya?
Mungkin dalam pembagian kelompok saya akan menggunakan dengan pendekatan dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, baik dari segi kebutuhan, minat, bakat dan gaya belajar mereka, agar mereka dapat belajar dengan nyaman gitu, Bu. Oke, baik Bu. Jadi itu rencana Ibu untuk pembelajaran yang berikutnya ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan rencana Ibu tersebut dan proses pembelajaran yang berikutnya dapat lebih baik lagi ya Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Semoga semua rencana yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan lancar dan dapat terrealisasi. Terima kasih Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu.